Kita memang tidak bisa pungkiri, di era demokrasi ini pasti ada saja cibiran, ada saja kekurangan yang kami miliki. Tetapi yang patut menjadi pedoman adalah jangan pernah ragukan semangat restorasi kita untuk memajukan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Memang di tengah hiruk pikuk itu seringlah terjadi friksi. Salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah pemilihan presiden yang sedang berlangsung dan mungkin juga akan berakhir. Terjadi suatu karakter assassination ataupun juga pembunuhan karakter oleh salah satu kandidat kepada kandidat yang lain. Nah, apakah kita rela sebagai sesama anak bangsa untuk sekali lagi saya ulangi, kemunduran demokrasi ini terjadi di Indonesia? Saya rasa jawabannya sederhana saja. Tentu tidak. Kami juga yakin, tentu demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Maka Partai Nasdem konsisten untuk mengajak semua elemen menciptakan demokrasi yang sejuk dan penuh dengan sukacita. Sebagai gambaran juga, persiapan Partai Nasdem untuk pemilu 2024 nanti telah dinyatakan siap 100% sampai dengan tingkat kecamatan. Saudara-saudara sekalian, Nasdem selalu ingin menempatkan dirinya sebagai salah satu institusi partai politik yang modern. Dari hal-hal sederhana, kita saja dapat memberikan suatu gambaran. Salah satunya adalah dengan scientific approach. Kita melakukan banyak survei yang selalu diperbarui, mungkin paling tidak 4 sampai 6 bulan sekali. Kita juga sudah memulai program EKTA yang mungkin sudah hampir mencapai target, dan yang tidak kalah penting yang akan segera kita launching adalah program Nasdem e-Caleg. Di sini juga kita tidak lupa, di gedung yang megah ini terdapat war room yang siap dengan piranti digitalnya, softwarenya untuk menghadap ataupun juga memantau situasi real 24/7, yaitu setiap siang, malam, pagi, tanpa non-stop. Di acara Nasdem memanggil ini juga, tentu sebagai partai modern, selain diliput oleh media massa konvensional, media cetak elektronik, kami juga sudah mulai mengedepankan ataupun juga memfokuskan
liputan oleh berbagai media sosial ataupun media digital yang sekarang bisa di streaming langsung di YouTube channel. Kami juga ingin menyatakan diri. Selain sebagai partai modern, bolehlah kami membanggakan diri sebagai partai pelopor. Apa yang saya maksud, apa yang kami maksud dengan partai pelopor? Pada 2014 lalu, sejarah menyatakan siapa yang mendukung Bapak Presiden duluan, yaitu adalah Partai Nasdem. Begitu juga pada pemilihan 2019 lalu, tanpa berpikir panjang, calon presiden siapa yang kita pilih? Pertama, yaitu Bapak Jokowi lagi. Fenomena ini berlanjut pada tingkatan pilkada. Terdapat mungkin beberapa kepala daerah yang ada di atas kepala saya. Tentu untuk Jawa Barat ada namanya Bung Ridwan Kamil. Nasdem adalah yang pertama mendeklarasikan dan mendukung tanpa syarat. Kedua, ada juga Ibu Khofifah di Jawa Timur. Ketiga, ada juga Gubernur DKI Bapak Basuki Purnama alias Ahok. Tetapi sekarang, karena kita konsisten dengan apa yang kita percaya itu, tanpa ragu-ragu kita mencalonkan presiden pertama 2024 ini, Bapak Anies Baswedan. Ya, memang semboyannya the best. Why not? Ya, itu memang Anies Baswedan. Maka dalam perjalanan ini kita selalu mengedepankan politik tanpa mahar. Bukan mahar yang kami minta, melainkan ide dan gagasan. Pemikiran-pemikiran progresif. Pemikiran-pemikiran yang mungkin kreatif, yang out of the box, yang dapat membantu restorasi Indonesia. Nah, dalam perjalanan dan peristiwa itu adalah bukti konsistensi Partai Nasdem dalam dukungan tanpa syarat dan tanpa mahar. Kenapa kami, institusi Partai Nasdem, berani menyatakan ini? Karena memang tanpa syarat itu sudah diakuin banyak pihak. Memang itu beresiko, memang itu mungkin tidak ada faedahnya untuk kita sendiri. Tetapi Nasdem bukanlah partai yang egosentris, yang memikirkan dirinya sendiri. Itu bukan Nasdem. Nasdem memikirkan kepentingan bangsa dan negaranya. Baru yang lain dan yang terakhir, bolehlah kita mementingkan kepentingan Partai Nasdem. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh putra-putri Indonesia untuk menjadi bagian dari perubahan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Perjuangan kita bersama Pak Jokowi telah banyak membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Infrastruktur telah kita rasakan. Pencapaian ekonomi yang memang cukup bisa dibilang di atas rata-rata sudah kami rasakan. Transformasi pendidikan, swasembada pangan, dan banyak lain telah kami rasakan dan menjadi bukti sukses pemerintahan Jokowi dan aliansi ataupun juga mitra koalisi dengan Partai Nasdem. Namun pekerjaan yang telah menunjukkan hasil tentu belum tuntas. Masih banyak yang dikerjakan dan dilanjutkan. Semua ini, sekali lagi saya ulangin, bukan hanya untuk Nasdem semata, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pekerjaan yang selama ini telah dimulai perlu diteruskan. Sebagai partai yang terbuka, sebagai partai modern yang tidak memandang golongan strata sosial, strata pendidikan, strata agama, suku dan ras, Nasdem memanggil seluruh anak bangsa untuk ikut melanjutkan pembangunan yang telah dimulai dan mungkin akan dilanjutkan oleh Presiden Anies Baswedan. Kalau memang bagus, tidak usah dirubah. Lanjutkanlah pembangunan itu. Kalau memang kurang baik, tolong direnovasi. Tetapi saya yakin karena adanya namanya institusi partai politik yang namanya Nasdem, tentu kita akan menjadi kritik dan sahabat sejati pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Itulah semangat Nasdem. Nah, maka daripada itu, sebagai partai yang terbuka bagi seluruh golongan, marilah bergabung dengan semangat yang ada pada diri masing-masing. Kami memanggil dokter-dokter, guru-guru, aktivis-aktivis, entrepreneur, petani, dan segala macam profesi untuk sama-sama duduk dan berumbuk mencari solusi dan ide gagasan masing-masing untuk Indonesia yang lebih jaya. Saudara-saudara sekalian, di akhir kata, saya ingin mengulangi, Nasdem memanggil semua, Nasdem memanggil anak bangsa yang mempunyai semangat untuk melakukan perubahan, menjadi agen perubahan. Kita harus menjawab itu dengan semangat optimisme, semangat restorasi. Perbedaan boleh saja tidak terhindarkan, tetapi bersatu adalah pilihan dan satu-satunya pilihan untuk memajukan Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa kita atau para founding fathers. Maka daripada itu, dengan semangat baru, dengan slogan baru, bolehlah saya katakan, Nasdem wis wayahe. Nasdem, it's time. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita,
siapa lagi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies presidenku, Nasdem partaiku. Terima kasih Kakak Prananda Surya Paloh, dan semoga tahun 2024 akan menjadi momentum bagi Partai Nasdem untuk menjadi partai pemenang pemilu. Dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, bismillah, kami terima. Dan kini kita sambut calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Anies Baswedan. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Yang saya hormati, yang kita banggakan, yang baru saja tadi memberikan paparan yang luar biasa, Ketua Bapilu, Kakak Prananda Surya Paloh. Seluruh jajaran keluarga besar DPP Partai Nasdem, seluruh anggota legislatif Partai Nasdem, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini menjadi malam yang unik, karena pesan yang dibawa oleh Partai Nasdem dari awal adalah restorasi. Dan ketika kita bicara restorasi, maka kita akan ingat ketika Republik ini awal didirikan. Lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Tidak lebih dari 1,2 kilometer dari tempat kita berkumpul, disitulah Gedung Pancasila. Disitulah dibahas, dirancang tentang cita-cita Republik ini. Yang kemudian muncul menjadi dokumen yang bernama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para Founding Fathers berdebat, para Founding Fathers berdiskusi, ada perbedaan pandangan, tapi mereka semua dipersatukan oleh rasa cintanya kepada bangsa dan negara yang akan didirikan. Kecintaan itu melampaui perbedaan, karena itu mereka bersatu. Dan mereka-mereka yang berkumpul di sana, begitu dilihat latar belakangnya, luar biasa variasinya. Ada yang insinyur, ada yang dokterandes, ada yang dokter, bervariasi. Mereka orang-orang terdidik di zamannya. Mereka orang-orang yang memilih untuk meninggalkan kenyamanannya. Tapi mereka memilih untuk berjuang demi masa depan bangsanya yang lebih baik. Bagi seorang insinyur Soekarno, bekerja di perusahaan Belanda akan membuat dia super makmur di masa itu. Bagi Muhammad Hatta, bekerja di perusahaan Belanda, dia akan super makmur. Tapi mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka memilih jalan perjuangan. Dan ketika mereka memilih jalan perjuangan, apa yang terjadi? Nama mereka kita kenang hingga sekarang. Ketika saya masih kecil, Mas Surya, saya membaca biografi. Nama-nama yang dibaca itu ada Soekarno, ada Hatta, ada Sahrir, ada Natsir, ada Saifuddin Zuhri, ada Wahid Hasim. Mereka bervariasi latar belakangnya. Tapi sesungguhnya kalau kita tanya, apa profesi mereka? Sesungguhnya mereka adalah politisi. Mereka adalah politisi. Tetapi kita, karena pancaran idealisme, pancaran gagasan, pancaran perbuatannya, maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Mereka-mereka yang berkaya di berbagai bidang, mereka memilih untuk bekerja di wilayah politik. Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan. Dan itulah sebabnya mengapa hari ini kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas untuk masuk ke dalam wilayah politik. Bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Saya pernah punya pengalaman di kampus. Tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus,
Saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus dia jawab begini, saya mau bisnis Pak. Gitu. Mau bisnis ya. Jadi saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak Pak, ekspresinya cepat sekali, enggak Pak. Gitu. Kenapa? Politik itu kotor Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya. Bersih dan kotor bukan soal sektor. Bersih dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itulah pilihan. Karena itu kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Masalah. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik harus didukung, bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh. Kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan republik ini adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Jadi ketika kemudian kita menyaksikan Partai Nasdem bukan hanya malam ini mengundang, tadi Kakak Prananda sudah menceritakan bagaimana track record Partai Nasdem mengundang pribadi-pribadi untuk ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan, baik di level kabupaten, kota, provinsi, nasional bahkan. Bukan kali ini, bukan malam ini, tapi itu sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Partai Nasdem. Saya menyaksikan dan saya salah satu yang merasakan. Jadi ketika saya mendapatkan undangan di bulan Juni kemarin untuk menjadi salah satu calon yang dipertimbangkan, saya sampaikan ini adalah sebuah kehormatan dan Nasdem memberikan contoh kepada semua bahwa Nasdem memikirkan kader bangsa. Itulah yang dipikirkan kader. Dan itulah yang kami sampaikan apresiasi. Nah, itu sebabnya ketika kita menyaksikan Partai Nasdem mengundang, sudah saatnya wes wayahe melu politik. Wes wayahe ojo ngadohi politik, wes wayahe terlibat langsung. Kalau orang Jawa bilang begitu, wes wayahe, it's time. Dan ini artinya bahwa panggilan untuk terlibat dalam politik itu adalah panggilan untuk menjalankan tugas-tugas yang mulia, tugas-tugas di jalur yang penuh dengan tantangan. Dalam politik penuh dengan tantangan, seperti juga di sektor manapun juga. Tetapi justru saatnya kita mengembalikan marwah bahwa berada di dalam wilayah pengambilan keputusan adalah jalan yang bisa dijalani dengan terhormat. Bila itu dijaga dengan terhormat, Bapak sekalian, panggilan ikut di dalam sebuah proses politik adalah panggilan untuk ikut mengurus negara. Dan bila itu dijalani dengan cara yang terhormat, maka kita akan mendapatkan kehormatan. Dan pada saat itu tuntas dikerjakan, maka keluar dengan dihormati. Itulah proses politik. Itulah sebabnya kenapa orang tua kita dulu menyebut nama-nama itu semua. Mereka tidak sadar yang nama-nama yang disebutkan adalah para politisi. Tetapi mereka sebut ini sebagai pemimpin bangsa, ini tokoh bangsa, ini contoh-contoh yang kalian nanti kalau tumbuh besar jadilah seperti mereka. Partai Nasdem memberikan wahana itu. Partai Nasdem memberikan kesempatan itu. Ini yang saya sangat apresiasi, bukan hanya malam ini, track recordnya. Jadi saya melihat bahwa apa yang dikerjakan ini harus disambut. Harus disambut oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin ikut ambil tanggung jawab, yang punya rekam jejak, yang punya karya, yang punya gagasan. Jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Pilihlah untuk terlibat. Dan dengan adanya kesempatan ini yang tadi disampaikan, saya menyaksikan banyak teman-teman aktivis, saya aktif tahun 90-an. Teman-teman aktivis 90-an berada di dalam partai ini, dan kalau ditanya semua mendapatkan beasiswa untuk ikut di Partai Nasdem ini.
semua bekerja dengan dukungan dari Partai Nasdem. Karena kalau ditanya bekal, orang-orang punya idealisme itu seperti disampaikan Kakak Prananda, bekalnya adalah gagasan yang tadi disampaikan. Saya sampai tulis tadi bahwa bukan mahar yang kami minta, tapi bawalah gagasan, bawalah ide. Itu pesan yang dibawakan oleh Kakak Prananda tadi. Tanpa syarat, tanpa mahar. Kalau ini kesempatannya, why not take it? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sebagai partai avant-garde gerakan perubahan, Partai Nasdem didesain sebagai partai terbuka dalam menyerap aspirasi publik dan yang terbaik untuk Republik. Nasdem membuat terobosan besar dalam proses rekrutmen dan pencalonan atau kandidasi dengan tanpa mahar. Politik tanpa mahar adalah bukti konkret terobosan gagasan yang Partai Nasdem pegang hingga saat ini. Inilah gerakan perubahan. Saya yakin dan percaya kita masih memiliki calon-calon pemimpin dari anak negeri ini yang terbaik dari yang baik-baik. Saat Nasdem dilahirkan bukanlah saat yang sedang baik-baik saja. Saat itu kepercayaan publik kepada partai politik sedang berada di titik nadir. Dan Nasdem lahir di atas gelombang samudera yang bergejolak. Ya, Nasdem bukan partai politik yang semata-mata ingin mengikuti rutinitas demokrasi 5 tahunan. Nasdem pula lah yang menggunakan pendekatan pengetahuan dengan mendasarkan pada riset dan data. Inilah partai yang menjunjung tinggi pengetahuan dalam pengambilan kebijakan. Dan kini hadirin sekalian kita sambut ke atas panggung Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormatin dan kita banggakan bersama calon presiden kita, Bung Anies Baswedan, saudara, para sahabat, fungsionaris DPP, DPW, para anggota Dewan, dan secara lebih khusus, para calon-calon bakal anggota Dewan kita yang kita minta bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Malam hari ini adalah acara Nasdem Memanggil yang diinisiasi oleh Badan Pemenangan Pemilu kita yang telah memberikan gambaran pada kita bersama dalam persiapan di dalam menyongsong pemilu 2024 yang akan datang. Saudara yang saya hormati, semuanya kita mempunyai suatu harapan dan semangat yang sama. Agar partai yang kita miliki ini, yang bernama Partai Nasdem, yang beranjak mendekatin usia 11 tahun pada bulan depan yang akan datang, tetap konsisten pada semangat dari sejak awal kita mendirikan partai ini. Kita mempunyai suatu semangat dan tekad mendirikan institusi partai politik yang bernama Nasdem ini bukanlah hanya sekedar menambah jumlah institusi partai-partai politik yang sudah ada di negeri ini. Kita memahami betapa strategisnya arti keberadaan institusi partai politik di negeri ini. Karena sebuah sistem demokrasi yang kita miliki telah memberikan hak privilege yang begitu luar biasa terhadap arti keberadaan, positioning institusi partai politik. Partai politik akan memberikan kontribusi yang amat besar sekali, baik terhadap hal-hal yang memberikan nilai yang positif atau sebaliknya, negatif. Begitu hebatnya posisi dan peran institusi partai politik ini. Tidak hanya sekedar memilih presiden, para gubernur, bupati, wali kota, para anggota dewan dan sebagainya. Membuat undang-undang, merubah undang-undang. Tapi yang tidak kalah pentingnya, arah tujuan berbangsa dan bernegara ini. Bagaimana warna-warninya, mozaiknya perjalanan kehidupan kebangsaan ini. Membangun karakter bangsa ini. Tidak terlepas dari posisi dan peran yang dijalankan oleh institusi partai-partai politik. Maka untuk itulah bangun kesadaran yang kita miliki sebagai para kader yang hadir di dalam institusi Partai Nasdem ini. Tentu mempunyai konsekuensi, moralitas dan tanggung jawab yang jauh lebih berat dibandingkan dengan sekedar ajakan untuk membangun kesadaran itu kepada seluruh lapisan masyarakat kita. Saudara, kita mulai mengikuti awal sejak pendirian institusi partai politik Nasdem ini. Kita bersyukur kita telah berikan kesempatan untuk mengikuti tahapan pemilu sebanyak 2 kali. Yang pertama, pada pemilu 2014, kita langsung berhasil masuk ke dalam wilayah parlemen dengan menempatkan 36 kursi anggota dewan kita. Ini patut kita syukurin. Karena tidak ada siapapun, hampir rata-rata, para pengamat, lembaga surveyor, dan sebagainya, yang mempunyai optimisme bahwasanya partai baru yang bernama Nasdem ini akan lolos ke parlemen. Tapi justru kita menoreh prestasi yang cukup membesarkan hati. Lolos dengan presentasi suara nasional kita
jika dibulatkan menjadi 7%, atau persisnya 6,7%. Sebagai start awal yang luar biasa. Kita terus bergerak dalam mengkonsolidasikan institusi partai ini dengan memperkenalkan pemikiran-pemikiran kita kepada seluruh komponen dan lapisan masyarakat. Kembali lagi partai ini mengikuti tahapan pemilu yang kedua, yaitu pada tahun 2019. Insya Allah dukungan masyarakat jauh lebih besar. Suara nasional kita menghasilkan suara yang cukup signifikan, 12,8 juta suara. Perolehan kursi kita juga kenaikan yang paling terbanyak dari para peserta pemilu pada tahun 2019. Dari 36 kursi menjadi 59 kursi. Kita sekarang mempersiapkan konsolidasi barisan untuk siap-siap menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang. Saudara, ada 83 dapil. Dengan catatan ada tambahan 3 dapil baru yang harus kita isi, kita perjuangkan dan kita rebut pada pemilu 2024 yang akan datang. 39 itu berada di wilayah Pulau Jawa dan 44 dapil berada di luar Pulau Jawa. Sebagai ketua umum partai ini, saya berikhtiar, berupaya untuk kembali, insya Allah, jika Allah meridhoi, atas upaya kerja keras kita bersama, atas penempatan langkah-langkah strategi politik, political engineering yang kita lakukan untuk kesiapan pada pemilu 2024 yang akan datang. Nasdem mempunyai ambisi meningkatkan 100% jumlah kursi yang dia peroleh pada pemilu 2024 yang akan datang. Inilah obsesi besar yang kita miliki. Dan kalau saudara tanya kepada saya sebagai ketua umum partai ini, apakah itu cukup realistik sebagai satu target? Saya katakan, kalau memang ada kemauan, dilandasin oleh niat baik, tekad, semangat, upaya-upaya kerja keras dan militansi yang terus-menerus kita lakukan, kenapa tidak? Saya ingin menorehkan sejarah perjalanan partai-partai politik yang ada di negeri kita ini untuk bisa memberikan sebuah catatan. Nasdem tidak salah dalam menempatkan strategi politiknya pada pemilu 2024 yang akan datang. Inilah harapan kita bersama. Sebagai pimpinan partai ini tentu saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya membutuhkan kerjasama di antara kita semuanya. Kita telah mulai mengambil langkah-langkah strategi yang cukup berarti untuk membawa suatu simbiosi yang memungkinkan kita mengambil langkah dan menjemput langkah besar kita ke depan. Secara terus terang, kita tetap konsisten untuk menempatkan kepentingan nasional, kepentingan bangsa ini di atas kepentingan ambisi politik kita sebagai institusi partai politik yang ingin mengambil hasil-hasil dan manfaat besar dengan perolehan kursi yang lebih hebat pada pemilu 2024 yang akan datang. Tetapi insya Allah ini tidak akan dipertentangkan satu sama lain. Bagaimana ini bisa berjalan secara paralel? Satu sisi kepentingan nasional di atas kepentingan partai kita. Tapi di sisi lain kita juga ingin besar, ingin memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya sebagai institusi partai politik menjemput kemenangan yang lebih hebat pada pemilu 2024 yang akan datang. Disinilah kita telah mulainya
dengan mendeklarasikan calon presiden kita yang kita anggap salah satu pilihan yang terbaik dan kita yakinin akan bisa bersimbiosi dengan kita. Di dalam perjalanan yang kita akan laluin dari tahapan-tahapan yang akan berlanjut sampai pada hari pemilihan yang akan datang itu. Saya sudah mengingatkan kita semuanya. Tidak semuanya perjalanan yang kita hadapin itu berjalan secara smooth. Berjalan di jalan yang licin. Ada lubang-lubang besar. Ada ngarai-ngarai yang memang bersiap menghadapi kita, menghadang kita di depan. Jalan yang berputar, melengkak-lengkok, naik, turun. Itu adalah sebuah tantangan. Ada bahkan yang mempertanyakan eksistensi kita sebagai institusi partai politik yang dikatakan partai nasionalis. Seakan-akan meragukan nasionalisme Nasdem. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer. Karena dianggap bahwasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Beraneka ragam tambahkan itu. Tapi saudara, itulah Nasdem. Sekali layar terkembang, surut kita berpandang. Inilah kita. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapin. Tapi apakah memang sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi Maruf Amin agar tetap sukses pada pemilu sampai pemilu 2024? Saya katakan kita tidak pernah berubah, saudara. Jadi kalau ada yang menggoda kita, ada yang memang mencoba bagaimana ketangguhan, semangat dan jiwa, konsistensi Partai Nasdem, boleh-boleh saja. Tidak apa-apa itu. Kita adalah kita, tapi niat baik kita tidak bisa ditawar-tawar. Semangat kita, itulah kita. Komitmen kita, ya memang demikian. Inilah yang kita maksudkan. Sebenarnya dengan beberapa waktu yang lalu, sejak 2 tahun lalu saya katakan, Nasdem selalu menempatkan posisinya sebagai sahabat sejatinya koalisi pemerintahan Jokowi. Saya ingin memberikan ilustrasi pada saudara. Baru berapa puluh hari yang lalu, pemerintahan Jokowi Maruf Amin mengambil sebuah kebijakan strategis yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengambil faedah yang lebih berarti bagi continuity pembangunan bangsa ini. Mengurangi subsidi BBM. Mengurangi subsidi BBM. Itu artinya memberikan kenaikan harga. Apa yang dalam pemikiran Nasdem? Tepatkah itu? Nasdem menganggap itu kebijakan yang tepat. Karena dianggap kebijakan yang tepat, Nasdem memberikan dukungannya setulus-tulusnya, sepenuhnya. Tapi aneh bin ajaib, kalau di sidang dewan sana, dari 9 fraksi, ada 7 fraksi partai koalisi pemerintahan, hanya 1 yang menyatakan jalan terus pemerintahan dengan kebijakan kenaikan BBM ini. Artinya apa?
Artinya partai-partai atau praksi-praksi lain menyatakan tidak tepat kebijakan itu. Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi, makan siang berdua, Bapak Presiden, kita punya 7 praksi, koalisi pemerintahan ini. Ini kebijakan kenaikan BBM. 6 praksi tidak sepakat. Hanya 1 praksi yang sepakat. Ini kalau tidak praksi yang paling tolol atau paling loyalis, tidak mungkin begini. Jadi terjemahkan aja. Nasdem ini apakah partai tolol atau paling loyalis pada Jokowi? Silakan terjemahkan. Jadi kalau berbicara mengenai koalisi ini, ya kadang-kadang sebagai ketua umum partai ini, boleh saya harus nyatakan juga. Dengan jam terbang perjalanan kehidupan saya dalam institusi partai politik, disinilah ukuran saya melihat mana kawan yang sudah dewasa dan matang berpolitik, mana yang masih anak-anak. Yang matang saya juga tahu, tapi yang baru belajar ini taman kanak-kanak juga saya ngerti. Haha, ini kawan masih taman kanak-kanak berpolitiknya. Nggak apa itu mas saya. Nah ini saudara semuanya, dalam momentum Nasdem memanggil ini, saya mempunyai optimisme. Insya Allah partai ini akan menjadi partai besar dari hasil pemilu 2024 yang akan datang. Tapi kebesaran partai ini bukanlah hanya dilihat dengan jumlah semakin besarnya perolehan kursi kita di Dewan. Saya mencoba untuk mengkombinasikan itu dalam 2 aspek pendekatan sekaligus yang menjadi satu kesatuan. Kuantiti dan juga kualitatif. Kita mau membangun perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Kita memerlukan spirit, kita memerlukan semangat, tapi kita memerlukan juga kemampuan, pemahaman, pengetahuan, sekaligus strategi yang tepat, yang dimiliki oleh anggota-anggota dewan kita yang hebat-hebat. Maka kenapa ini menjadi salah satu reasoning, alasan kita membuka kesempatan yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya kepada seluruh lapisan dan komponen anak-anak bangsa ini, masyarakat kita. Untuk marilah kita ajak bergabung dengan arus gerakan perubahan melalui institusi Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang. Kita akan berbesar hati dan bersyukur sekali karena sampai hari ini dari laporan yang saya terima, antusiasme dari seluruh dapil dan wilayah menunjukkan tanda-tanda kebesaran kepada partai ini. Dibandingkan dengan pemilu yang lalu, proses rekrutmen jauh lebih dinamis, jauh lebih progresif pada tahun-tahun ini untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Maka insya Allah tanda-tanda alam yang baik ini sekaligus memberikan warning kesiapan bagi kita untuk menghadapi tantangan yang mungkin lebih besar lagi ada di depan mata kepala kita. Saya berpesan pada kita semuanya, konsistenlah pada niat baik untuk menempatkan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan institusi partai politik yang bernama Nasdem. Kita tidak bermain-main dengan yang baik kita tadi. Kita tidak hanya sekedar melemparkan retorika, ucapan-ucapan yang konyol dan kosong ini, tanpa dimanain oleh tekad dan semangat kemurnian hati kita, jiwa kita. Kalau memang itulah kita sejatinya kita, maka berbagai macam fitnah, syirik, dengki, khianat, busuk hati terhadap partai ini
Gampang kita hadapin itu, saudaraku semuanya. Itu hal kecil, bukan hal besar. Tapi kalau kita inkonsisten atas ucapan dan perbuatan kita, kita bermain-main dengan spirit dan semangat kita sendiri, mempermainkan akal sehat kita, mempermainkan hati nurani kita. Jangankan tantangan yang begitu besar, tantangan yang kecil pun, letusan daripada meriam bambu kita anggap sudah meriam yang sesungguhnya. Ini yang tidak boleh terjadi pada kita. Saya mengharap dan menggantungkan harapan yang besar pada kita semuanya. Sukseskan pemilu 2024. Menangkan calon presiden kita, siapkan juga kepentingan kita untuk membangun infrastruktur partai. Tetaplah menghormati kompetisi yang mampu kita tunjukkan. Nasdem adalah partai yang sudah cukup matang dalam berkompetisi di dalam harmoni. Kita ingin berteman, kita ingin bergandengan tangan, karena bangsa ini sesungguhnya memerlukan spirit dan semangat kebersamaan. Bukan memberikan tempat pada upaya-upaya pemecah belahan di antara kita satu sama lain. Musuh kita bukan di antara kita dengan kita, tapi musuh bangsa ini adalah kebodohan dan kemiskinan. Ini yang harus kita sadarin. Bangun kesadaran ini yang kita tawarkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan saudaraku semuanya, bagi siapapun saudara yang telah memutuskan keputusan pribadi saudara untuk bergabung menjadi bacalegnya Partai Nasdem, insya Allah Anda tidak salah jalan, saudaraku semuanya. Mari kita buat dan kita kerjakan bersama dengan spirit kebersamaan kita. Insya Allah 2024 yang akan datang, Indonesia memberikan catatan perjalanan partai-partai politik di negeri ini dan menyatakan Nasdem it's the best. It's a time bagi kita semuanya selamat bekerja membangun bangsa dan negara kita. Selamat malam, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kami Ketua mohon Umum, perkenan. dimohon untuk tetap di sini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi peluncuran Nasdem memanggil. Untuk itu kami memanggil kembali ke atas panggung Kakak Prananda Surya Paloh bersama calon presiden RI 2024 Bapak Anies Baswedan. Pak Ketua Umum, Kakak Prananda, Pak Anies, di belakang ada sebuah tombol virtual. Kita bersama-sama akan menekan tombol virtual. Hadirin sekalian, kakak-kakak sekalian, para fungsionaris DPP Partai Nasdem, para anggota fraksi Partai Nasdem, dan para bacaleg Partai Nasdem, kita kumpulkan semangat, kita satukan doa untuk sebuah niat bersama. Nasdem memanggil dalam hitungan 1, 2, dan 3.
Time, Restorasi Indonesia. Partai Nasdem Bersatu, berjuang, menang. Perubahan adalah panggilan, perubahan adalah keniscayaan. Perubahan akan terjadi saat kita menyatukan langkah. Perubahan akan terwujud saat kita mau bergerak bersama. Perubahan bukanlah arah menuju kesempurnaan. Perubahan adalah menyempurnakan segenap upaya menjadi lebih baik. Jangan berpangku tangan dan jangan berpanjang angan. Karena perubahan kita sendirilah yang menentukan. Sudah saatnya kita bersikap. Sudah saatnya kita membulatkan tekad. Pentingkan lengan baju, kita susun anak tangga perubahan. Bersama Partai Nasdem, mari menyongsong fajar kemenangan baru. It's time restorasi Indonesia. Kurang diikuti, coba ulang Kak Farhan. Ini mesti diikuti It's sama-sama. time restorasi Indonesia. It's time restorasi Indonesia. Partai Nasdem. Bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Menang, menang, menang. Luar biasa, dan saatnya sekarang kami mengundang seluruh anggota DPR RI fraksi Nasdem periode 2019-2024 untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Kami persilahkan, kami mengundang dipimpin langsung oleh Kakak Rahmat Gobel, Kakak Lestari Murdiat, dan juga seluruh anggota fraksi Nasdem. Kakak Robert Row sebagai ketua fraksi, kami persilahkan memimpin. Inilah para anggota fraksi Partai Nasdem yang berjumlah 59 orang berjuang bersama membuat perubahan dan juga restorasi di Indonesia. Kakak Farhan mau bergabung di sini atau menemani Harus. saya nge-MC? Saya nggak mau di PAW, saya di sini aja. Oke. Dan Silakan. selanjutnya untuk bakal calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem, silakan maju ke depan. Saya akan panggilkan Nabil Hussein Said Amim Al-Rashid, Teguh Juwarno, Hendra Hartono, Habji Abdul Rahman Lahabato, Adrian Syah Halim, Gideon Sodik Pasadigu, Kastri Meher Ita Triwibawati, Miranti Mayangsari. Lita Mahfudz Arifin, Amelia Anwar, Cindy Monica Salsabila Setiawan, Habib Mahfud, Wahidin Halim, Fauzan Halid, Senantara, Ben Polomang, Tuti Wardani, Filius Chandra, Brian Bastara, Rahmawati Herdian, Kombes Ihwan Lubis, Nesi Kalvia Mustafa, Rendra Tihastono, Bambang Kurniawan, Pangeran Syarif Abdurrahman, Insiawati Ayus, Diki Harun Ali Syakib. Amal Jayabaya, Ramzi,